Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Siti Purwanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran: calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terhadap pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3, Coaching untuk supervisi akademik, saya belajar tentang penerapan teknik coaching dalam supervisi untuk memberdayakan guru dan mendorong mereka mencapai potensi yang maksimal. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip utama, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi isi yang harus dimiliki dalam coaching adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching mengikuti alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan, yaitu pra-observasi atau tahap perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi. Pemikiran reflektif yang kedua, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Saya merasa termotivasi dan lebih percaya. Terkadang memiliki rasa khawatir tentang kemampuan saya untuk sepenuhnya menguasai teknik-teknik coaching yang efektif. Pemikiran reflektif yang ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya telah berhasil menerapkan beberapa teknik coaching saat mempraktikannya dalam ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual dengan menggunakan alur Tirta dan prinsip coaching, baik saat saya berperan sebagai coach, coachee, atau pengamat atau observer. Pemikiran reflektif yang keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Saya perlu meningkatkan kemampuan saya dalam merancang sesi coaching yang lebih terstruktur dan fokus sesuai alur Tirta. Terkadang saya merasa percakapan coaching masih belum mencapai kedalaman yang diharapkan. Pemikiran reflektif yang kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Materi ini sangat relevan dengan kompetensi saya sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran. Ini membantu saya menjadi lebih efektif dalam memberikan supervisi yang memberdayakan dan mendukung perkembangan profesional rekan-rekan guru. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Analisis untuk implementasi yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada? Cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada adalah dengan menggunakan alur Tirta dalam setiap sesi. Mulai dengan percakapan pra-observasi untuk menetapkan tujuan, melakukan observasi dengan pendekatan non-judgmental, dan mengakhiri dengan percakapan pasca observasi untuk refleksi serta perencanaan tindakan perbaikan. Konsistensi dan keterlibatan guru di setiap tahap akan meningkatkan efektivitas supervisi. Analisis untuk implementasi yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru.
Saya mencoba mengolah materi yang dipelajari dengan menyesuaikannya dengan konteks sekolah saya. Misalnya, menggunakan sesi coaching singkat yang fokus pada tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh guru. Analisis untuk implementasi yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, yaitu baik di tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terbesar adalah waktu yang terbatas dan beban kerja yang tinggi, yang bisa menghambat pelaksanaan coaching secara rutin. Selain itu, ada juga tantangan dalam memastikan semua guru terbuka dan siap menerima pendekatan coaching. Analisis untuk implementasi yang keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Sebagai solusi, saya bisa mulai dengan sesi coaching yang lebih singkat dan terfokus. Saya juga dapat mengintegrasikan coaching ke dalam pertemuan atau kegiatan lain yang sudah ada untuk menghemat waktu dan sumber daya. Membuat keterhubungan yang pertama, pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Tetapi, kegiatan tersebut hanya memenuhi kewajiban tanpa memahami makna supervisi yang sebenarnya. Supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas mengobservasi ruang kelas tanpa kegiatan pra-observasi, sehingga hasilnya hanya sebatas hasil penilaian gurunya saja. Membuat keterhubungan yang kedua, penerapan di masa mendatang. Harapan supervisi akademik di masa mendatang adalah proses ini dapat menyeluruh dan berkesinambungan. Ini termasuk pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dengan pendekatan coaching yang berfokus pada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, diharapkan supervisi dapat memberikan dampak positif dan nyata bagi pengembangan potensi guru. Melalui supervisi yang bermakna, guru akan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan relevan, sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Membuat keterhubungan yang ketiga, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya mempelajari pentingnya mengenali dan memenuhi kebutuhan belajar individual setiap siswa. Sementara itu, modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional yang mengajarkan pentingnya mengembangkan keterampilan sosial emosional dengan mengembangkan pembelajaran holistik. Dengan menggabungkan konsep dari modul 2.1 dan 2.2, coaching dalam supervisi akademik menjadi lebih komprehensif. Mengembangkan keterampilan coaching yang berdiferensiasi dan memperhatikan aspek sosial emosional mitra atau coaching. Hal yang dapat menghasilkan situasi yang lebih inklusif dan suportif, serta memperkuat kualitas hasil coaching secara maksimal. Membuat keterhubungan yang keempat, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Saya juga mendapat banyak wawasan dari diskusi dengan rekan-rekan dan literatur tentang coaching yang memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana mengatasi tantangan dalam supervisi akademik. Demikian, semoga video ini dapat menambah informasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan semangat menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.